Halo, assalamualaikum. Pada siang ini saya akan mereview impression pakai motor Yamaha Vino yang sudah berumur 7 tahun. Beli dari tahun 2017 sampai sekarang 2024. Bulannya juga kebetulan sama, pembelian bulan Maret dan ini April. Ini 7 tahun lebih 1 bulan. Tapi kalau mereview ini kayaknya kurang pas ya, soalnya kilometernya baru 14.000. Jadi selama 7 tahun baru 14.000, setahun 2.000. Kayaknya kurang afdol. Jadi nanti saya akan mereview yang Aerox saja. Pembeliannya sama-sama bulan Maret tahun 2017. Tapi kalau Aerox kilometernya sudah 70.000. Oke, nanti kita review Aerox kelebihan dan kekurangannya pakai Aerox. Oke, simak terus videonya. Nah, ini adalah Yamaha Aerox. Yamaha Aerox adalah ini ya, motor keluaran Yamaha Matic, ya, kurang lebih cc-nya 155 cc. Kebetulan Aerox yang saya beli ini, yang saya miliki ini pembelian tahun 2017. Saat itu memang berencana pengen nyoba motor Matic, dan waktu ke dealer Yamaha ngelihat ada motor kok kayaknya menarik dan cc-nya juga cukupan ya, nggak terlalu kecil tapi juga nggak terlalu yang cc besar, jadi mungkin bisa enak dipakai untuk harian. Yang memang pembelian itu bertujuan untuk mobilitas harian, daily use, untuk ke sekolah, terus antar belanja dan antar-antar gitu. Jadi akhirnya saya putuskan untuk membeli Aerox. Selama pembelian itu, setelah pembelian, kemudian yang pertama saya lakukan ya biasa ya, inrayen. Kemudian untuk modif-modif yang saya lakukan waktu awal-awal itu modif-modif ringan. Yang pertama adalah penggantian shock belakang. Shock belakang saya pakai ISS karena kebetulan selain saya sendiri yang pakai, saya tinggi kurang lebih 168, motor juga dipakai untuk istri karena ya tinggi kurang lebih 150-an, jadi ya saya pendekkan biar saat pemakaian lebih nyaman. Shock Aerox yang ini, yang tahun 2017 Aerox Old, itu kurang lebih tingginya kalau tidak salah 330 mm. Sementara pakai yang ini, pakai yang kalau tidak salah sekitar segitu ya, 330, tapi mohon koreksi jika salah. Kemudian saya ganti yang lebih pendek. Saya dapat yang shocknya ISS. Ini untuk Nuvo, sebenarnya bukan untuk Aerox, jadi lebih pendek kayaknya. Jadi saya dapat shock dengan ketinggian 28 cm atau 28 sekian cm. Waktu itu memang pilihan shock untuk Aerox tidak banyak, jadi memang agak susah untuk memilih shock untuk Aerox, karena memang waktu itu Aerox baru saja muncul, jadi pabrikan-pabrikan belum membuat shock. Kemudian servis rutin saya lakukan di Yamaha, jarang sekali servis di bengkel-bengkel di luar servis resmi. Nah, selama pemakaian kurang lebih 7 tahun, Aerox ini banyak kelebihan dan kekurangannya ya, yang menurut saya ya. Jadi saat ini bulan April tahun 2024, jadi usianya Aerox ini udah 7 tahun. Jadi kekurangannya dulu aja. Kekurangan dulu, yang pertama lampu kota. Lampu kota itu sering banget mati ya. Jadi kayak umurnya tuh paling
setahun tuh bisa mati satu sisi sebelah, kemudian tahun berikutnya sisi sebelah kayak gitu. Saya sudah ganti kurang lebih 3 atau 4 biji, dan sekarang posisinya juga sudah mati satu lagi. Jadi kalau ganti ini sudah ke 4 atau 5. Kemudian ada 2 tahunan, sekitar 2 tahunan di grup tuh mulai rame. Di grup iRock di Facebook, di IG, mungkin ada keluhan dari para user, itu muncul kode 12. Jadi kondisinya kemudian iRock tiba-tiba mati. Tapi alhamdulillah saya sampai saat ini belum pernah ngalamin kode 12 ya. Tapi karena di grup itu rame, jadi setiap mau bepergian yang agak jauh itu khawatir muncul tiba-tiba. Soalnya kan itu katanya munculnya tiba-tiba, terus tiba-tiba mati, nggak bisa starter kayak gitu ya. Jadi hal itu meskipun belum saya alami, membuat khawatir saat penggunaan iRock, dan itu otomatis juga bikin nggak nyaman ya. Kemudian selain itu kekurangannya menurut saya, oh ya, sunburn. Saya mengalami sendiri sunburn. Jadi kurang lebih 2 tahunan, maka kemudian di speedometer tuh muncul awalnya titik putih kecil, kemudian lama-lama semakin meluas dan akhirnya tidak bisa terlihat sama sekali di panel speedo. Dulu panel speedo saya warnanya biru, kemudian saya modif karena terjadi sunburn itu, kemudian dimodif, dibetulin di bengkel di sekitaran Jogja juga. Bisa dilihat di video sebelumnya, link ada di deskripsi ya teman-teman. Kemudian oh ya, sunburn itu dikarenakan karena posisi speedo itu posisinya benar-benar menghadap, kayak lebih menghadap ke atas gitu ya. Beda kayak PCE gitu, lebih agak miring kalau dibandingkan dengan iRock. Jadi saat terkena paparan sinar matahari yang agak lama di parkiran, itu akhirnya muncul sunburn. Nah, sunburn itu kalau awalnya saya waktu sebelum saya betulin, itu saya konsultasikan di mekanik Yamaha, di bengkel beres Yamaha, itu dari mereka memang tidak bisa, jadi harus ganti full set satu speedo. Kalau satu speedo itu harganya kan kurang lebih 600-an ya, 600-an. Nah, karena harganya lumayan ya mending akhirnya saya googling akhirnya nemu lah itu bengkel speedometer yang cukup diganti apanya, polarized-nya, atau mohon koreksinya. Kira-kira itulah yang diganti itu, jadi bisa terlihat kembali. Kemudian selain sunburn mati itu kode 12, mati lampu kode 12. Oh ya, saya mengalami sendiri juga ini. Jadi saat bukan kode 12 tapi mesin itu tiba-tiba mati. Jarak kira-kira 2-3 kilo mati, 2-3 kilo kurang lebih itu mati, kemudian starter langsung hidup lagi. Nah itu bikin nggak nyaman juga dikendarai. Terus waktu itu saya bawa ke bengkel Yamaha, kemudian nggak sembuh. Akhirnya saya googling di internet, searching, akhirnya dapat bengkel yang bisa menangani itu di sekitaran Jogja. Kebetulan bengkel tersebut bengkel rekomendasi dari teman-teman iRock Jogja. Kalau dari komen-komennya itu kayak gitu. Nah, saya bawa ke situ, akhirnya sembuh. Dugaannya sih dari spool dinamo, nggak tahu di bagian apanya, jadi diganti itu. Lagi ya teman-teman. Oh ya, kalau boros itu relatif ya. Kalau saya menganggapnya sih nggak boros. Untuk konsumsi BBM untuk CC 150 dengan konsumsi rata-rata saya bisa 40 km sampai 45 km per liter. Tapi kalau kebetulan agak lama dipakai istri itu jadi konsumsi agak
agak terlihat lebih boros ya, relatif lebih boros. Jadi ya, antara 35 sampai 40 di range itu. 35 km per liter sampai 40 km per liter. Jadi range-nya di sekitar itu. Mungkin karena kalau yang mengendarai istri lebih pelan, jadi konsumsi BBM-nya lebih boros. Tapi kalau kebetulan yang mengendarai saya banyak nanti naik lagi ke angka 40 sekian kilometer per liter. Jadi lebih irit, itu relatif irit menurut saya untuk cc 150 dan Matic untuk relatif irit untuk ukuran segitu. Kemudian jadi menurut saya untuk kelebihan ini Aerox ini enak untuk dipakai kendaraan harian, enak juga untuk kendaraan agak jauh, untuk touring mungkin juga enak. Ini beberapa kali saya pakai touring, tapi kebetulan nggak ada videonya waktu belum membuat YouTube memang. Jadi tahun 2017an saya pakai touring. Oh ya, ada adzan ya teman-teman. Saya stop dulu. Oke, lanjut lagi. Untuk kelebihan Aerox ini yang saya suka selain cc-nya yang tidak terlalu kecil, tidak terlalu besar, jadi enak untuk harian, enak untuk touring. Nah, selain itu didukung dengan bagasi yang luas. Bagasi yang luas ini membuat saat kita touring, saat kita bepergian, barang-barang itu jadi bisa masuk ke bagasi semua. Selain tentu jas hujan gitu, perlengkapan wajib untuk jalan ya, ada space yang mencukupi untuk tambahan-tambahan pernik-pernik apalah yang mau kita bawa. Oh ya, ini untuk kekurangan lagi, bagi saya ini yang bikin nggak nyaman itu terutama rem belakang. Ini merupakan salah satu nanti rencana saya untuk upgrade. Jadi rem belakang yang rem Aerox itu kan masih tromol ya, untuk cc 150 kok pakai tromol tuh kayaknya kok kurang wangun istilahnya gitu. Jadi rencananya ini bagian salah satu yang mau saya upgrade. Jadi nanti rencana mau beli kitnya, kemudian mau saya upgrade untuk jadi pengereman yang pakai bukan pakai tromol lagi, pakai disk ya, pakai cakram. Selain itu lain-lain sih masih relatif aman ya. Untuk pajak juga gak terlalu mahal, cuma 300-an sekian. Itu untuk Jawa Tengah tahun 2017 pajaknya 300-an. Untuk bagian-bagian yang saya upgrade di Aerox ini antara upgrade atau modif ya. Jadi antara lain yang pertama tadi adalah dari suspensi belakang saya pendekkan pakai ISS, kemudian speedometer sudah saya ganti yang dari awalnya biru kemudian menjadi full color. Ini relatif ya, sangat subjektif, ada yang suka ada yang enggak. Kemudian selain itu saya sudah mengganti untuk di stang itu saya ganti naked flat bar, kemudian saya kasih riser agak tinggi, jadi untuk posisi riding jadi lebih enak. Ini kemudian di saklar, di switchnya kanan kiri saya ganti pakai punyanya Yamaha Sabre. Apalagi ya, oh ya satu lagi ini kemarin ini termasuk kelebihan ya, aki Aerox itu awet banget ya teman-teman. Saya 7 tahun ini baru ganti beberapa hari yang lalu. Sudah saya bikin videonya, yang video kemarin itu. Overall sih oke sih Aerox bagi saya, menurut saya itu oke banget. Oke, ini motor yang cukup oke, cukup enak, dan saya masih nyaman dengan pakai Aerox ini. Untuk kelebihan kekurangannya ya namanya sebuah produk pasti ada kelebihan dan kekurangannya, dan ini masih bisa diterima. Oke, begitu dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan gambaran bagi teman-teman yang mau meminang Aerox, baik Aerox lama atau Aerox yang baru yang connected, bisa menjadi gambaran.
Oke, begitu dulu. Jangan lupa klik like, share, and subscribe agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.